Jadi yang nggak inilah, yang realistis aja deh. Kontrak sebagai seorang laki-laki yang diharamkan menggunakan aksesoris wanita, maka nggak usah pakai aksesoris wanita. Gitu. Harus tahu kontraknya. Begitu pula perempuan yang menggunakan pakaian laki-laki. Memang di akhir zaman begitu, merasa bangga, dan memang lebih kebanyakan perempuan menggunakan pakaian laki-laki. Kaos laki-laki dipakai sama perempuan, memang banyak. Levis, celana jeans dipakai sama perempuan. Celana jeans itu celana setan. Ya celana jeans. Tapi perempuan, laki-laki mah jarang sih yang pakai BH, kecuali laki-laki yang setengah perempuan maksudnya. Baru ada. Kalau yang normal mah nggak ada laki-laki pakai BH. Jadi perempuan mah kan kebanyakan menggunakan pakaian laki-laki. Namanya at-tasabuh, menyerupai. Itu sudah di akhir zaman kayak begitu memang. Akhir zaman. Mudah-mudahan hanya sebatas pakaian ya. Itulah tentang masalah wadah atau alat yang boleh dipakai dan yang dilarang untuk dipakai. Di antaranya yang dilarang adalah wadah-wadah, alat-alat yang terbuat dari emas dan perak. Nah, kemudian selanjutnya masalah siwak. Apa siwak? Siwak itu nyusur. Nyusur itu beda dengan nyikat gigi. Nyusur mah biasa aja, nggak pakai pasta. Hukumnya nyusur itu bagaimana? Wasiwaku mustahabun fi kulli hal. Siwak nyusur itu hukumnya mustahab, apa disunahkan dalam setiap hal. Mau ngaji nyusur, kalau nggak ada pakai ujung sarung, ujung baju, pakai sorban. Jangan pakai pisang goreng, jangan. Pisang goreng mana lain namanya. Mingkuli khosanin, kalau memang tidak ada kayu aurok, setiap benda yang kasar, termasuk berarti sikat gigi, tapi jangan pakai pasta. Biasa aja, karena itu mah sifatnya hanya menghilangkan bau mulut saja. Itu dengan cara nyiwak. Mau ngaji sunnah, mau sholat sunnah, bangun tidur termasuk sunnah nyiwak. Illa ba'da zawal lis-shaim, kecuali makruh siwak setelah matahari bergeser dari sebelah timur ke barat. Lis-shaim, makruh siwak bagi orang yang sedang berpuasa. Kalau pagi berarti nyiwak di bulan puasa hukumnya boleh jam 10 jam 11, kecuali dari jam 12 ke sono hukumnya makruh. Sekalipun sudah bau mulut gak usah nyiwak, artinya gak usah pakai itu tuh. Banyak sekarang mah kayu siwak ya, di kebun jeruk juga banyak. Kadang-kadang geli, padahal mah itu sunnah luar biasa, mustahabah. Bahkan ada keterangan nyiwak sholat satu kali siwak itu sama pahalanya dengan sholat sebanyak 1000 rakaat. Nyiwak itu luar biasa. Tapi jarang. Alasannya geli udah nyikat gigi katanya. Padahal itu berbeda antara siwak dengan nyikat gigi. Wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Yaitu nyiwak kesunahannya dalam 3 hal, 3 tempat. Pertama, inda taghyiril fam min azmin wa ghairi. Pertama adalah ketika ada perubahan bau mulut. Makan jengkol, makan pete, makan ikan peda, bau mulut. Nah itu disunahkan ketika mau sholat bersiwak.
karena ada perubahan bau mulut atau disebabkan karena kosongnya perut. Begitu tuh, kalau perut kosong biasanya mulutnya bau, berarti bagi yang sedang berpuasa. Au ghairihi, ataupun karena perubahan bau mulut dengan sebab yang lain, ya, diakibatkan karena banyak makan yang bau-bau, maka itu disunahkan untuk bersiwak. Wa indal qiyami minan naum, dan ketika bangun daripada tidur, bangun tidur berarti nyiwak dulu sebelum kita nyikat gigi. Nyiwaknya pakai apa? Kalau ada memang kayu aurok, kalau nggak ada ya selimut kayak apa kayak gitu, anduk. Itu sebelum kita masuk ke kamar mandi, sebelum nyikat gigi, itu sunnah nyiwak dulu gitu. Bangun tidur baca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian nyiwak tuh dengan apa saja, mingkul khosanin, benda-benda yang kila-kila kasab yang bisa menghilangkan sufrotal asnan, kuning-kuningnya gigi, sisa-sisa makanan itu apa aja namanya, kalau ada itu aurat. Nah setelah itu baru kita masuk kamar mandi, diafdolkan lagi dengan cara kayak sikat gigi gitu, yang biasanya yang lebih banyak menggunakan jamaah tabligh, jamaah khuruj. Apa sih hikmahnya? Zaman Rasulullah SAW mau perang Badar, kata Rasulullah, sunnah kita semua membersihkan gigi dengan bersiwak. Saat sedang bersiwak di telaga, di sungai, orang-orang kafir yang akan menyerang Rasulullah SAW melihat Rasul sedang bersiwak, mereka pada lari, alasannya pada ngasah gigi gitu. Ini lagi ngasah gigi itu gigit, padahal lagi nyiwak. Nah itu Rasulullah menganjurkan dengan istibab tuh. Itu tuh asalnya mah sunnah. Idal qiyam minan naum, bangun tidur. Kayaknya jarang nih, jarang nyiwak ya. Aduh, masih ngopi ya. Sunnah ini luar biasa ya, sunnah. Ya kalau bisa mah, ya bukan kalau bisa sih, harus bisa ya. Maksudnya apa? Tujuannya ya tadi, supaya ibadah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Allah dan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Wah, sunnah siwak. Wa indal qiyami ila sholat, dan kemudian disunahkan pula nyusur atau nyiwak ketika kita mau menunaikan ibadah sholat. Sholat itu sunnah nyiwak menjamal, bawa tuh dan tuling di kunci motor, mau ngojek nyiwak dulu biar nggak bau penumpangnya. Iya, terus begitu. Sunnah Rasulullah. Ketika sunnah diamalkan, maka apapun yang diinginkan karena sunnah yang dilakukan akan disertai pahala, maka yang diinginkan pun akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kunci sukses itu gampang. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui dasar al-hadis yang disampaikan atau yang diamalkan Allah dalam Al-Quran kita lakukan, maka insya Allah apapun yang diinginkan ikutin. Kita kan kadang-kadang begitu, mengeluh tentang keadaan hidup, curhatnya bukan kepada Allah, kepada manusia, dan tidak menunaikan apa yang telah diperintahkan Allah. Aduh, gimana nih? Termasuk saya juga begitu kadang-kadang. Padahal kuncinya satu, kita mah hanya ngejalanin hidup. Urusan rezeki urusan Allah Ta'ala. Udah, kalau kita punya warung, buka aja warung gitu.
hari ini dapat ataupun gak dapat itu urusan Allah. Yang penting usaha dulu aja. Kita punya toko, buka aja dah toko. Selanjutnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu namanya kita sudah berusaha. Karena rezeki mah bukan urusan manusia, bukan urusan kita, urusan Allah Ta'ala. Udah sholat dah, sholat. Selebihnya surga neraka urusan Allah gitu. Jadi jangan kita begini, aduh udah sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka nih, kalau sholat masuk surga. Nggak begitu. Udah lakukan sholat sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Perkara surga dan neraka bukan urusan manusia, urusan Allah Ta'ala, gitu aja. Tapi masa iya sih orang yang rajin ibadah sholat masuk neraka? Karena memang Allah Ta'ala sudah menjanjikan dalam Al-Quran, al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga Allah Ta'ala sediakan khusus buat orang-orang yang takwa. Orang yang sholat disebut takwa. Gimana disebut takwa kalau kagak sholat? Sementara yang takwa Allah udah nyediain tadi surga tuh. Berarti yang sholat disebut takwa. Karena pangkal takwa adalah sholat. Gak disebut takwa kalau cuma sholat mah. Kenapa? Karena sholat adalah tiang agama. Pokoknya agama. Tidak termasuk kuat agamanya kalau dia kagak sholat. Puasanya rajin, zakatnya iya, sedekah juga lumayan, tapi kagak sholat, maka tetap aja Islamnya reot, kurang kuat. Kenapa? Yang nguatin dalam diri manusia itu terhadap Islamnya adalah sholat. Gitu. Kenapa? Karena tadi disebutkan as-sholatu imaduddin, sholat tiangnya agama, ibadahnya rajin, maksudnya sedekahnya rajin, zakatnya rajin, kemudian puasanya rajin, tapi kagak sholat. Nah nanti bukan berarti Allah Ta'ala tidak menilai tentang zakat, dinilai, ada nilainya, sedekah ada nilainya, puasa ada nilainya. Namun nanti nempelnya di mana tuh pahala itunya? Pahala sedekahnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Kalau kita nggak sholat, maka pangkal dari keseluruhan tentang Islam kita itu adalah yang menguatkan, yaitu sholat. Maka orang yang sholat disebut takwa. Karena dalam sholat sudah lengkap semuanya. Rukun Islam dalam sholat apa? Syahadat. Ada nggak syahadat dalam sholat? Ada. Terus sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Rasa ada yang menanya sama saya, Tad, mati apa meninggal? Saya bilang mati. Terus dalilnya mana? Ente pernah sholat nggak? Pernah. Coba baca doa kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Apa nggak mau meninggal? Nggak ada mau meninggal, tapi mau mati. Berarti dalil mati itu di situ. Berarti bukan meninggal. Ya artinya meninggal itu bahasa halus, tapi bahasa aslinya mati. Karena inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada nggak mau meninggal? Mau wafat? Nggak ada. Tapi mau mati. Nah itu. Terus rukun Islam dalam sholat ada nggak puasa? Ada kan? Sholat boleh nggak makan? Kagak boleh. Itu rukun Islam. Makanya orang yang sholat sudah melengkapi rukun Islam. Terus ada lagi nggak? Zakat. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam sholat ada tuh la ilallah. Itu zakatnya badan. Zakat badan adalah membaca la ilaha illallah. Dalam sholat ada nggak mau haji? Ada nggak? Tadi inna sholati wa nusuki. Apa nusuki? Menunaikan ibadah haji. Berarti orang yang sholat itu sudah lengkap rukun Islamnya. Makanya kalau orang Islam kagak sholat tapi rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin, zakatnya ya sama aja. Berarti hukum rukun Islamnya tidak sempurna. Kenapa? Karena kagak sholat. Karena kelengkapan rukun Islam, kesempurnaan rukun Islam itu apabila dia menunaikan ibadah sholat. Ya, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat buat saya pribadi khususnya, umumnya buat kita semua. Tentang masalah bahasan yang pertama adalah masalah kulit boleh disamak, dan kedua masalah wadah atau alat yang boleh digunakan atau tidak boleh digunakan,
Kemudian yang ketiga masalah siwak nyusul. Mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaat dan ada berkahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana rabbana sujudana wa takhusana wa tud'ana ta'amudana wa jami'a ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.